sinyalkan. Nanti saya tunggu sampai jam inilah. Saya tunggu sampai jam apa? 9:10 kita mulai kelasnya. Kita tunggu yang semua hadir dulu. Terima kasih. Siap, makasih. Halo, selamat pagi semua. Ya, pagi Bu. Selamat pagi juga Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini apa slide-nya kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya, kelihatan Pak. Oke, kita tunggu saja dulu ya. Masih 13 orang yang hadir nih. Oke, baik Pak. Nanti saya akan absen di awal kelas dan di akhir kelas seperti biasa. Siap Pak. Terima kasih. Apa?
Selamat pagi Pak Ilyas dan teman-teman semua. Minta maaf, susah lain ini jadi susah mau masuk, lambat masuk. Udah apa, Bu? Nggak tunggu sampai jam 9:10 baru kita mulai kelasnya, Bapak Ibu-Ibu. Oke, Pak. sudah Terima kasih. 14 orang yang hadir ya, 14 mahasiswa yang hadir. Oke, kita tunggu lagi. Yang lain mungkin susah masuk karena memang saat-saat ini kondisi line di Sabah ini agak-agak kurang baik ya kan. Saya pun di KK pun merasakan demikian. Ngopun nih. Itulah itu Pak. Saya pun di KK pun merasakan hal demikian. Jadi mungkin bagaimana dengan yang lebih itu kan, yang di luar dari KK. Oke, Bapak, Ibu-Ibu mohon perhatiannya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kelas, saya ingin mengambil absensi dulu ya, Bapak, Ibu-Ibu. Mohon perhatiannya. Bapak Asrianto Bernandus. Oke. Pak Aswadi Wijaya. Ibu Bertin. Hadir Bertin. Pak. Ya Pak hadir. Oke, Ibu Damaris. Damaris Sidampang. Ya. Hadir. Kemarin salah handphone Pak. Jadi saya punya tugas awal lagi saya kirim sama Bapak. Sudah cek kah? Oke. Habis itu Ibu Herna binti Amir. Terima kasih Pak. Bu Herna binti Amir. Oke, belum. Christina Sule. Present sir. Pak Nur Kolim. Ibu Rosita. Hadir. Ibu Rosita. Hadir Pak. Hadir Pak. Arya Roberto. Pak Sumargono. Hadir Pak, hadir. Arya Roberto hadir ya. Oke, siap. Hadir Pak. Oke. Pak Sumargono. Ya, hadir Pak. Pak Urbanus. Hadir Pak, hadir. Bu Justin. Ibu Justin. Oke. Ibu Yuliana. Oke. Ibu Felicia binti Lupang. Hadir Pak. Ibu siapa nih? Saya Ibu siapa? ada. Ibu Felicia. Saya Felicia. Oke. Ya. Baik. Oke. Ibu Halisa. Ya, hadir Pak. Halisia Hadir, Pak. binti Lupang. Oke, Ibu Halisia. Hadir Pak. Bu Nornimah. Selamat pagi Pak, hadir. Bu Hasrina. Ya. Ibu Hasrina. Supiana. Hadir Pak. Oke. Supiana. Oke. Bu Maria Jawahera. Hadir Pak. Pak, Oke. atas Ya. nama Supiana Pak, mungkin beliau izin Pak, sebab ada apa namanya? Ada hal. Ada apa? Ya. Mereka sedang berduka Pak. Oh, innalillah. Oke lah, enggak apa. Oke, Bu Yasinta. Hadir Pak. Oke, Bu Noraisya. Oh, salah sebut. Nor Asia. Oke. Baik, kalau begitu kita mulaikan saja kelas kita pada hari ini. Pak. Assalamualaikum. Maaf Ya, telat. Pak siapa nih? Pak Anto. Aswadi Pak, baru masuk. Oke, siap Pak Aswadi dengan Pak Santo. Oke, siap, nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, jadi materi kita untuk minggu ini adalah sejarah perjuangan bangsa dan semangat kebangsaan. Oke, secara roughly-nya, apa sih yang Bapak nampak perjuangan bangsa Indonesia yang ada di Indonesia? Apa saja peristiwa-peristiwa berlaku yang ada di Indonesia? Secara kasat mata yang Bapak ketahui saat ini. Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Ayo silakan apabila ada yang bisa menjawab. Apa itu Pak? Nggak dengar Pak. Jadi secara kasarnya,
atau mungkin dalam pengetahuan Bapak yang Bapak dan Ibu yang Ibu tahu daripada pengetahuan Bapak Ibu sekalian, apa sih sejarah-sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang telah berlaku di Indonesia? Apa saja peristiwa-peristiwanya? Contoh-contohnya Tentang mungkin penjajah, pernah Pak. membaca. Oke, penjajah betul. Kita dijajah selama 300 tahun oleh Belanda. Apalagi? Yang sekarang Pak boleh. Jangan. Ini sekarang sejarah masa lampau. Kalau sekarang ini tidak ada masalah sudah kita. Tidak ada sudah kolonial. Oke. Jadi materi kita ini adalah membahas tentang perjuangan bangsa dan semangat kebangsaan menuju gerbang kemerdekaan. Oke. Sebelum itu kita harus membahas dulu apa sih pengertian pejuang. Jadi istilah pejuang ini identik dengan perkelahian untuk merebut suatu atau sebuah peperangan untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Itulah istilah pejuang itu. Jadi bagaimana mengapa orang bisa dinyatakan berjuang? Karena mereka berjuang hak dia yang telah ditindas, dijajah dan pada akhirnya dia ingin mewujudkan sebuah kemerdekaan agar bisa bergerak sendiri. Dan juga tentunya perjuangan berarti usaha yang penuh dengan kesulitan dan bahaya. Jadi segala perjuangan ini pasti adanya sebuah kesulitan dan mara bahaya. Oke. Dalam konteks politik juga dikenal perjuangan berarti adalah wujud interaksi sosial, termasuk persaingan, pelanggaran dan adanya konflik. Itulah definisi sebuah pejuang. Oke, bagaimana dengan konsep kebangsaan? Jadi begini, kebangsaan ini bisa dinyatakan sebagai nation atau bangsa, sebuah bangsa, yaitu menunjukkan sebuah ciri-ciri bahwa mereka adalah sebagai golongan bangsa atau nation. Tentunya dengan adanya sebuah kesadaran diri sebagai warga negara di sebuah negara. Misalnya kita nih, bagaimana kita bisa merasakan kalau kita ini adalah orang Indonesia contohnya. Karena kita punya kesadaran diri kita sebagai warga dari suatu negara yaitu Indonesia. Oke. Jadi paham yang mendasari diri pada perasaan kebangsaan atau ajaran untuk mencintai bangsa, negara itu sendiri disebut sebagai nasionalisme. Jadi nasionalisme adalah sebuah bentuk perasaan kita, kecintaan kita kepada suatu bangsa dan negara. Dan biasanya orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dia tidak akan runtuh daripada intervensi asing. Misalnya ada yang asing yang coba ikut jadi warga negara saya, kamu akan mendapatkan ini. Dia tidak akan goyah dengan itu karena dia memiliki sifat nasionalisme yang telah mendarah daging dalam diri dia. Oke. Jadi sejak kapan sih dimulainya perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan itu? Jadi di sini dikutip daripada penulisan Surjami Harjo tahun 1989, yaitu perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara Asia ini dia itu terjadi karena mereka telah mengalami proses penjajahan. Jadi mengapa mereka ini ingin merdeka, adanya sebuah perjuangan dalam sebuah negara karena mereka ini mengalami sebuah proses penjajahan, merasa ditindas, merasa tidak ada keadilan. Oleh itu mereka ingin memiliki semangat untuk berjuang agar mereka bisa merdeka sendiri atau mengurus negaranya sendiri. Dan ini tentunya pada umumnya puncak kemerdekaan atau dekolonialisasi ini terjadi pada pasca Perang Dunia Kedua di Asia khususnya, karena pada saat itu kita tahu kan Jepang telah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jepang dan sekutunya dengan Nazi Jerman, Italia, Jepang, dia telah kalah dan akhirnya mereka harus melakukan sebuah dekolonialisasi. Untuk di Asia sendiri, karena Jepang bisa dikatakan sebagai penguasa Asia, di Asia pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi dia mau tidak mau harus menyerahkan kekuasaan dia kepada pihak negara yang berkenan. Walau bagaimanapun kita lihat seperti kita tahu dalam perjanjian sekutu Amerika Serikat, Inggris dan Perancis ini dengan lawannya Jerman, Italia dan Jepang tidak perjanjian bahwa semua negara-negara bekas jajahan
Jepang harus dikembalikan dengan siapa yang pemilik utamanya. Yaitu itulah kenapa di Indonesia pada saat itu Belanda kembali masuk karena Jepang menyerahkan kemerdekaan, menyerahkan Indonesia kembali kepada kolonisasi dahulu. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia juga sama. Malaysia sempat dijajah dengan Jepang dan dia memberikan hak atas tanah Melayu dan North Borneo Territory dan Sarawak itu balik pada pihak kerajaan Inggris. Nah, itulah kita lihat pada tapi dalam era ini dalam era tahun 1945 sampai 1955, walaupun dia diserahkan dengan penjajah yang tersebelumnya, tetapi ada beberapa negara yang dia telah memanfaatkan momentum ini untuk menyatakan kemerdekaannya seperti Indonesia. Indonesia tidak mau lagi dijajah dengan Belanda. Kita ingin mengatakan kemerdekaan kita diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, jadi ada beberapa negara sini kita lihat yang dalam era dekolonisasi itu. Yang pertama adalah Lebanon dan Syria pada 21 Juni 1945, Jordania 22 Maret 1946, Filipina 4 Juli, India Pakistan 15 Agustus, Burma atau yang kita kenal sebagai Myanmar sekarang ini 4 Januari 1948, Sri Lanka 4 Februari 1998, atau mungkin Saigon atau yang kita kenal sebagai Vietnam, yaitu 20 Juli 1954, 1954, dan juga ini juga daripada periode-periode ini banyak negara-negara yang mengalami proses dekolonisasi, terutama dengan negara Afrika, karena adanya sebuah konversi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang diketuai oleh presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Oke, kita lanjut lagi. Jadi misalnya, apakah sebelum abad ke-20 ada perjuangan dari bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kolonial Belanda? Jadi ada tidak sih sebelum abad 20 ini ada perjuangan dari bangsa Indonesia? Tentunya ada, tapi dia masih bersifat tidak nasional, belum nasional. Dia ada perjuangannya lebih kepada daerah ke daerah dan belum bersifat nasional. Oke, jadi kita lihat di slide ini, jawab perjuangan untuk melepaskan diri dari kakungan Belanda menjajah telah dilakukan berbagai daerah Nusantara jauh sebelum abad ke-20. Oke, kita tahu kan Belanda itu masuk 300 yang lalu sebelum tahun 45. Di situ kekuasaan terakhir adalah perjuangan Kerajaan Mataram yang terakhir menduduki Nusantara pada saat yang berkuasa, dan akhirnya dikalahkan juga, dikonquer juga oleh Belanda. Akhirnya Belanda memiliki semua kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Oke, bisa lihat di sini ada perjuangan dilakukan oleh sejumlah kerajaan untuk mengusir penjajah atau dari daerah atau kerajaan tertentu secara lokal. Sebagai contoh, perjuangan Kerajaan Mataram. Oke, jadi apa dan mengapa terjadi perjuangan kebangsaan? Ini menurut Ernest Renan, dia menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok masyarakat yang bersatu atau dipersatukan oleh karena adanya persamaan nasib. Kita bersatu karena ada persamaan nasib dan pengalaman di masa lampau yang mempunyai cita-cita serta tujuan yang sama untuk kehidupan di masa depan. Jadi itulah mengapa mereka ini ada sebuah semangat kesatuan, karena tentunya adanya ada sebuah persamaan nasib di situ, nasib di masa lampau. Habis itu mereka punya tujuan yang sama, ada mungkin hal yang sama yang ingin dicapai untuk kehidupan di masa depannya. Jadi hampir semua wilayah yang ada di wilayah Nusantara ini pernah merasakan bagaimana sakitnya dan penderitaan selama dalam penjajahan. Oke. Terutama yang ini kita tahu, peraturan tanam paksa ini adalah contoh bagaimana penyiksaan atau mungkin proses penderitaan selama dijajah. Seperti ini kita tahu peraturan tanam paksa yang oleh Van der Bosch tahun 1828, yaitu seorang gubernur jenderal Percaya Ratu William, yang jadi dia ada membentuk sebuah peraturan tanam paksa, dan sistem tanam paksa ini dia mewajibkan rakyat untuk menanam sebagian dari sawah dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Belanda, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Ini kita bisa lihat di sini bahwa dari hasil tersebut Belanda mendapatkan pendapatan yang besar, sangat signifikan daripada peraturan tanam paksa ini. Oke, dan yang dihasilkan oleh keringat rakyat Nusantara yang mengalami kebodohan dan kemiskinan. Oke, jadi karena peristiwa ini juga muncullah sebuah suara untuk membela rakyat jajahan. Jadi di parlemen di Belanda juga ada pertentangan juga tentang
bukan lebih kepada kemanusiaan. Kita tahu di sini dia terutama daripada Partai Liberal yang ada di Belanda. Seperti tahu ini ada pernyataan Baron van Houwel, yaitu seorang pendeta yang bekerja bertahun-tahun di wilayah Nusantara sehingga dia tahu kondisi rakyat di tanah air saat itu. Jadi ketika dia kembali kepada Belanda, dia menjadi anggota parlemen dan membeberkan tentang kesengsaraan rakyat di Hindia Belanda. Hindia Belanda adalah Indonesia yang kita tahu saat ini. Oke, jadi pertanyaan kedua dikatakan oleh Edward Douwer-Dekker, yaitu terkenal dengan nama samarannya yaitu Multatuli, yaitu bekas asisten residen Lebak ini di Banten, yang diminta berhenti karena tidak tahan melihat kesengsaraan rakyat di Lebak akibat penjajahan Belanda. Oke, dalam bukunya Max Havelaar yang ditulis pada tahun 1860, dia menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Banten akibat penjajahan Belanda. Jadi di sini ada bentuk simpati mereka terhadap masyarakat di Hindia Belanda. Dan tentunya Mr. Van Deverdert, dia gigih membela kepentingan rakyat Indonesia dan berpendapat bahwa Belanda mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia. Ya, hutang ini harus dibayar. Oleh sebab itu, dalam sebuah etik politik yang diterapkan oleh parlemen Belanda pada saat itu, dia membuat sebuah politik balas budi, yaitu terdiri dari beberapa program. Pertama, edukasi atau mencerdaskan bangsa yang ada di Hindia Belanda, atau mungkin dan transmigrasi irigasi. Ya, jadi semua program ini hendaknya dilaksanakan semata-mata hanya untuk membantu rakyat Indonesia. Namun kenyataannya, walaupun program itu jalankan, tetap saja pihak kerajaan Belanda ini tetap berkuasa karena mereka pada hakikatnya adalah sebuah negara kerajaan monarki, ya kan. Jadi walaupun dalam parlemen berkata demikian, tetapi dalam sistem kerajaan yang memiliki kuasa mutlak itu memiliki juga polisi lain. Seperti ini kita tahu harapan yang kita miliki sebuah edukasi, transmigrasi, irigasi dan lain-lain ini jauh dari kenyataan dan harapan rakyat Nusantara. Kita tahu sini pemerintah Belanda akhirnya mau menjalankan politik balas budi dengan bangun sekolah. Dia membangun sekolah, bangun rumah sakit, irigasi. Namun ini bukan kepentingan untuk rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan rakyat Belanda sendiri. Jadi ada sebuah penyalahgunaan lah di sini. Misalnya bangunan sekolah bertujuan untuk mendapatkan tenaga buruh yang terampil dan murah. Jadi dia tuh sekolah ini agar mereka beredukasi. Dan pada saat edukasi itu pada saat mereka sudah keluar sekolah, mereka jadikan orang pribumi itu menjadi sebuah tenaga buruh yang terampil dan murah. Dan tentunya juga rumah sakit dibangun untuk keperluan tenaga yang kuat dan sehat saja. Irigasi juga dibangun untuk kepentingan pengairan kebumian di milik Belanda. Dan tentunya efek samping dari upaya Belanda menerapkan politik balas budi ini bagi bangsa Indonesia membawa pengaruh positif karena mulai sadar nasib mereka tidak ke atas ketidakadilan sosial. Kenapa demikian? Karena mereka sudah dijanjikan ini begini-begini, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya mereka timbul sebuah rasa kebangsaan, mereka sadar bahwa nasib ketidakadilan yang telah menimpa masyarakat Indonesia pada kala itu. Jadi sejak inilah munculnya kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat di Nusantara yang sama-sama dalam merasakan sebuah penjajahan. Oke, kita lanjut lagi kepada organisasi apa sih yang ada di Indonesia, yang bagaimana cara Indonesia menuju kepada gerbang kemerdekaan. Oke, pertama adalah pada periode 1908 sampai 1920. Oke, ini Budi Utomo adalah sebuah organisasi yang didirikan di Jakarta tanggal 20 Mei 1908, yaitu merupakan sebuah organisasi pertama Indonesia yang berbentuk modern. Jadi organisasi ini memiliki sebuah pengurusan tetap, adanya anggota, memiliki tujuan yang jelas, program kerja berdasarkan peraturan yang ada. Dan juga tentunya ini dilatar belakangi oleh propaganda Dr. Wahidin Sudirohusodo, yaitu untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pengajaran yang pada saat itu kondisinya sangat terbelakang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Oke, jadi dalam organisasi Budi Utomo ini juga dia ada beberapa kongres. Pertama adalah kongres pertama Budi Utomo, yaitu pada tanggal 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Jadi kongres ini berhasil menerapkan tujuan perkumpulan. Pertama adalah kemajuan yang selaras atau harmonis buat negeri dan bangsa. Dan juga ada sebuah penerapan
bertujuan terutama memajukan pengajaran pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan kesenian. Jadi di sini ada sebuah tujuan-tujuan yang ingin diperjuangkan oleh organisasi Budi Utomo. Dan juga Budi Utomo sebagai perkumpulan orang yang berhaluan berdasarkan kebangsaan Jawa liberal. Tetapi pada saat itu kan liberal ini mulai sirna karena disitulah munculnya sebuah idea Marxis. Idea Marxis ini kita tahu kan ada yang sebuah bourgeoisie dengan proletariat. Itu menurut Karl Marx itu bourgeoisie adalah golongan-golongan atas atau tuan tanah atau yang memiliki kekuasaan penuh. Dan juga proletariat adalah sebuah rakyat jelata. Disinilah kenapa empati atau sebuah jiwa liberal masih kurang dirasakan oleh masyarakat Indonesia karena mereka masih berhaluan Marxis. Seperti kita tahu, Soekarno juga adalah presiden pertama kita adalah beraliran Marxis, dan mayoritas pejuang-pejuang bangsa dulu adalah Marxis karena mereka beranggapan bahwa mereka ini telah dijajah oleh kaum-kaum tuan tanah atau bourgeoisie. Oke, di sini kita lihat kan di sini adanya sebuah kehilangan kedudukan karena mulai muncul organisasi yang berhaluan agama seperti Serikat Islam dan juga adanya sebuah Muhammadiyah yang berhaluan Marxis. Oke. Jadi kita lanjut lagi pada Budi Utomo. Di dalam rapat umum 5-6 Agustus tahun 1915 di Bandung, Budi Utomo menerapkan mosi yang menegaskan perlunya ada milisi untuk bangsa Indonesia, tetapi harus melalui parlemen dengan cara membentuk undang-undang. Jadi dia mewujudkan bagaimana sih harus adanya sebuah undang-undang yang diterapkan agar kita mempunyai aturan yang jelas. Jadi pada saat itu ketika didirikan sebuah Volksraad atau mungkin bisa dijelaskan bisa dibilang sebagai Dewan Rakyat. Jadi Volks itu dalam bahasa Belanda yaitu rakyat dan Raad itu adalah dewan. Oke, dia dibentuk pada tahun 1917. Budi Utomo menerapkan sebuah program politik yang bercita-cita mewujudkan pemerintah parlementer berdasarkan kebangsaan. Jadi disinilah mulainya sebuah sikap-sikap ke arah kemerdekaan kan, ada sebuah inginnya mewujudkan sebuah pemerintahan dan sebagainya. Jadi untuk mencapai cita tersebut, Budi Utomo berusaha menuntut peraturan pemilihan yang baik dan perbaikan sistem peradilan sehingga ada kesamaan pendudukan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Oke, kita lanjut dengan organisasi selanjutnya yaitu Serikat Islam. Jadi Serikat Islam ini didirikan di Solo tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi, yaitu utamanya dinamai sebagai Serikat Dagang Islam atau SDI. Jadi berdasarkan kooperasi yang bertujuan untuk memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam sebagai agama yang paling dianut di Indonesia. Dan juga kita bisa boleh tahu ini lumayan pesat perkembangan Serikat Islam karena dia memiliki anggota organisasi yang sangat banyak sehingga dicurigai oleh Belanda boleh ada sebuah pemberontakan yang dikerahkan oleh Serikat Islam. Oke. Dan terutamanya di sini anggota Kabupaten Serikat Islam ini merupakan organisasi yang telah lama dengan rakyat, terutama pada pedagang dan umat Islam. Jadi sinilah faktor-faktor mengapa sih Serikat Islam ini bisa lahir. Pertama adalah pedagang bangsa Tionghoa atau bangsa Cina yang telah banyak menghambat perdagangan Indonesia seperti monopoli bahan-bahan batik dan juga tingkah laku sombong orang Tionghoa sesudah terjadi revolusi di Tiongkok. Dan juga ada sebuah faktor semakin meningkatnya penyebaran agama Kristen di tanah air dan adanya ucapan penghinaan parlemen Belanda tentang tipisnya kepercayaan orang Indonesia. Nah, gitu. Dan juga cara adat istiadat lama yang diterus dipakai di daerah-daerah yang semakin lama dirasakan sebagai penghinaan. Jadi jadi Serikat Islam ini dia didirikan untuk menerapkan syariat Islam yang ada di Nusantara pada saat itu. Jadi sampai pada tahun 1912 Serikat Islam tidak mencantumkan tujuan politiknya dalam anggaran dasar karena pada saat itu tentunya pemerintah Belanda masih melarang adanya didirikan partai politik. Partai politik itu tidak boleh didirikan di Hindia Belanda. Hal ini juga ditegaskan juga pada Kongres Serikat Islam pertama pada tahun 1913 di Surabaya yang dipimpin langsung oleh
Chokominoto, yaitu bahwa Serikat Islam bukan partai politik dan tidak bereaksi melawan perintah Belanda. Jadi menegaskan agar tidak dibubarkan. Oke, dan juga di sini kita tahu pada Kongres kedua di Solo diputuskan bahwa Serikat Islam hanya terbuka untuk orang Indonesia dan bukan untuk pegawai, pengarah atau peraja orang-orang golongan tinggi, agar tidak berubah corak dan tetap menjadi organisasi rakyat. Tujuannya dalam anggaran dasar pun mengalami perluasan. Pertama adalah memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan pengajaran. Dan juga yang kedua, memajukan hidup menurut perintah agama dan menghilangkan paham keliru tentang agama Islam. Dan yang ketiga adalah mempertebal rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong di antara anggotanya. Oke. Dan seterusnya dalam Kongres Serikat Islam ketiga di Bandung tahun 1916, dia dinamakan sebagai Kongres Nasional pertama karena di sini dia telah mendapatkan perwakilan lebih daripada 800.000 orang seluruh Nusantara atau seluruh Hindia Belanda. Kongres yang dipimpin langsung oleh Chokominoto mencatatkan istilah nasional dimasukkan bahwa Serikat Islam menuju ke arah persatuan dan teguh dari semua golongan bangsa Indonesia. Serikat Islam juga ingin membawa bangsa Indonesia kepada sebuah satu nation atau sebuah semangat kebangsaan. Dari situlah mulanya timbul sebuah semangat kebangsaan daripada organisasi Serikat Islam. Oke, dan seterusnya adanya organisasi keperkumpulan Pasundan, yaitu didirikan pada September 1914 di Jakarta. Jadi di sini anggarannya dasarnya itu mirip dengan Budi Utomo, hanya tujuannya untuk wilayah Pasundan saja. Jadi sebelum tahun 1920 Pasundan tidak bergerak di lapangan politik, melainkan di bidang kebudayaan. Dan seterusnya Pasundan merupakan organisasi yang bukan untuk kelompok atas, melainkan untuk kelompok rakyat kecil. Dan saya lanjut lagi, kita percepat saja. Ada sebuah serikat Sumatera, yaitu didirikan pada tahun 1915 oleh orang Sumatera yang ada di Jakarta menjelang pendirian sebuah Dewan Rakyat atau Volksraad. Jadi sasaran kerja Serikat Sumatera adalah politik yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh bangsa Indonesia dalam pemerintahan negeri yang pada gilirannya mencapai pemerintahan sendiri. Jadi mereka ingin ada sebuah pemerintahan sendiri yang ada di Hindia Belanda. Dan juga memperjuangkan hak pemerintah daerah atau mungkin otonomi seluas-luasnya dengan prinsip demokrasi. Dan juga mencegah terjadinya pertentangan antar kelompok, kelas, ataupun antar kaum di bidang ekonomi. Dan tentunya perkumpulan ini ingin memajukan perekonomian orang-orang Sumatera. Nah, di sini ada beberapa perkumpulan orang Ambon dibagi pada 4. Pertama adalah Wilhelmia, yaitu didirikan pada tahun 1908 di Magelang oleh kaum militer yang berusaha saling hidup rukun, mengeratkan hubungan. Dia ini fokusnya untuk mengeratkan hubungan dengan negeri Belanda sedang memajukan pengajaran. Jadi adanya sebuah politik kepentingan yang dibentuk oleh Wilhelmina. Dan juga ada sebuah perkumpulan yang dinamakan sebagai Ambosch Student Fund oleh Dr. Tahu Peotori, yaitu pada tahun 1909 yang berusaha memberikan penerangan tentang hal yang kesepayaan belajar dan memberikan sokongan uang kepada pelajar-pelajar yang cakap. Dan juga ada sebuah Ambonsbon, yaitu diberikan pada tahun 1911 oleh pengadilan negeri di Ambonia yang berusaha memajukan pengajaran dan kehidupan rakyat Ambon khususnya. Dan yang terakhir adalah organisasi atau perkumpulan Mena Muria, yaitu didirikan pada tahun 1913 di Semarang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran golongan Ambon. Oke, sebelum kita lanjut kepada era selanjutnya, kita ke periode berikutnya, yaitu pada tahun 1920 hingga tahun 1930. Jadi dalam periode ini ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi yang bersifat kedaerahan dan organisasi yang cukup besar pengaruhnya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia. Jadi partai ini dulunya dikenal sebagai Perserikatan Nasional Indonesia, didirikan di Bandung 4 Juli 1927. Ya, dalam sebuah partai ini dia menjelaskan tiga bidang pokok. Pertama adalah politik, yaitu memajukan penghidupan yang merdeka, memperkuat rasa kebangsaan umumnya dan rasa kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia khususnya, dan memperkokoh hubungan bangsa-bangsa di Asia.
Dan juga dalam bidang ekonomi, PNI ini dia memiliki sebuah visi, yaitu memajukan penghidupan yang merdeka, memajukan perdagangan kebangsaan, kerajinan, bank-bank, dan koperasi. Dan tentunya dalam bidang sosial juga, dia ingin memajukan pengajaran bersifat kebangsaan, memperbaiki kedudukan wanita, dia lebih kepada sosial, aspek-aspek sosial, memerangi pengangguran, usaha-usaha transmigrasi, penyosongan serikat-serikat pekerja, memajukan kesehatan rakyat, dan membahas pemandat dan sebagai pendiri sekaligus ketua PNI, jadi didirikan oleh Insinyur Soekarno, yaitu presiden pertama kita, yang dalam perjuangannya dibantu oleh Mr. Sutono, Mr. Suyadi, Mr. Ishak, Dr. Syami, Mr. Budiarjo, dan Mr. Ali Sastro Mijojo, berkeyakinan bahwa sebelum mencetus perang, lautan teduh rakyat Indonesia harus bersatu. Jadi dia ini ada sebuah visi untuk membuat sebuah pemberontakan. Tetapi sebelum adanya sebuah perang, menentukan sebuah perang, rakyat Indonesia ini harus bersatu dulu dalam sebuah organisasi yang kukuh. Seperti itu. Dan pernyataan ini juga terrealisasikan dengan adanya sebuah beliau mufakat perhimpunan politik kebangsaan atau biasa disebut sebagai PPPKI pada bulan Desember 1927 yang beranggotakan PNI atau Partai Nasionalis Indonesia, PSI, BU atau Budi Utomo, BI, Mengujung Pasundan, Serikat Sumatera, dan kaum Betawi. Dan juga yang kita tahu juga pada tahun 1920-an juga ada peristiwa-peristiwa besar penting dalam sejarah persatuan Indonesia kan. Pertama adalah menuju sebuah negara kesatuan dan ada yang muncul bagi organisasi pemuda. Nah, inilah pemuda kita harus highlight karena pada saat tahun inilah munculnya sebuah organisasi pemuda yang menciptakan sebuah semangat kebangsaan. Jadi pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 ada sebuah pernyataan yang para pemuda yang berasal dari organisasi pemuda yang menanamkan sebuah cita-cita Indonesia bersatu yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oke, seperti kita tahu pada tahun ini, pada tahun 1928 ada sebuah Sumpah Pemuda yang dinyatakan oleh bangsa-bangsa, oleh masyarakat Indonesia pada kala itu, yaitu kami bangsa Indonesia mengaku tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsaan satu, bangsa Indonesia, dan juga bahasa satu, bahasa Indonesia. Inilah awal titik utamanya ada sebuah semangat kebangsaan yang mulai dibentuk atau dilahirkan dalam Hindia Belanda atau mungkin dalam masyarakat Indonesia pada kala itu. Oke. Dan juga kita berhenti dari situ, perjuangan rakyat Indonesia pada tahun ini kita kembali ke era berikutnya, itu tahun 1930-an sampai tahun 1940-an ditandai dengan banyaknya organisasi yang bergerak di bidang politik. Jadi dari sebuah pemuda itu mereka ada sebuah semangat kebangsaan dan munculnya partai politik, organisasi yang fokusnya kepada politik. Dan tentunya ini organisasi ini tumbuh pada dasarnya untuk mengarah tujuan untuk mencapai kemerdekaan daripada penjajahan atau imperialisme daripada pihak kerajaan Belanda. Yang pertama adanya sebuah PNI baru. PNI baru ini adalah perpanjangan tangan dari PNI lama. Yaitu sejak tahun 1932 organisasi ini dipimpin langsung oleh Muhammad Hatta. Jadi kita tahu kan dulu pada era PNI sebelumnya Soekarno sempat diasingkan di Bengkulu. Jadi diasingkan di Bengkulu dan akhirnya di Jakarta ini seakan-akan pengaruh Soekarno ini kurang. Jadinya ada sebuah organisasi baru yang dinamakan sebagai PNI baru yang dipimpin langsung oleh Muhammad Hatta, yaitu wakil presiden kita pertama. Bertujuan untuk melepaskan diri. Tujuan PNI baru ini adalah melepaskan diri dari penjajahan untuk mencapai kemerdekaan dan menjunjung tinggi sikap non-kooperasi dengan pihak Belanda. Jadi ada sebuah sikap yang tidak ingin berkooperasi lagi dengan pihak Belanda. Dan adanya Partai Indonesia atau Partindo, organisasi yang dipimpin langsung oleh Mr. Sartono, dan pada hakikatnya bukan kelanjutan dari PNI lama. Sehingga tujuannya pun sama, yaitu ingin Indonesia menjadi negara yang merdeka. Secara spesifik, tujuan Partindo ini adalah meluaskan hak-hak politik dan pertumbuhan keinginan menuju suatu pemerintahan rakyat yang dasarnya oleh demokrasi, perbaikan hubungan komunikasi dalam masyarakat Indonesia, dan juga perbaikan ekonomi rakyat. Seterusnya adalah gerakan rakyat Indonesia atau Gerindo.
yaitu didirikan Jakarta pada tahun 1937 oleh mantan anggota Patrindo. Sehingga tujuan politiknya sama juga dengan Patrindo, yaitu yang membedakan adalah menjunjung tinggi asas kooperasi. Ianya mau bekerjasama dengan pihak pemerintah. Jadi dulunya dia tidak ingin memihak, tapi sini adanya sebuah berubah haluan. Dia ingin adanya sebuah pemihakan kepada Hindia Belanda. Jadi ada sebuah soft diplomasi yang dilakukan oleh gerakan Patrindo untuk mendapatkan kemerdekaan. Tentunya ini juga usaha untuk, jadi ada sebuah politik kepentingan di sini. Apabila kita baik dengan Belanda, kita mendapatkan apa yang kita mau. Dan ada sebuah soft diplomasi di situ. Tentunya Gerindra ini berusaha untuk mencapai bentuk pemerintahan negara berdasarkan kemerdekaan di lapangan politik, ekonomi, dan sosial. Dan seterusnya adalah Partai Persatuan Indonesia atau Parpindo, yaitu partai ini berusaha mencapai kemajuan ke arah suatu masyarakat dan bentuk negara yang tersusun menurut keinginan rakyat. Didirikan oleh orang-orang mantan anggota Gerindo, termasuk perannya Muhammad Yamin dalam organisasi ini sangat besar. Jadi di sini ada dua dasar partai yang dibentuk oleh Parpindo. Pertama adalah sosial nasionalisme dengan sosial demokrasi. Dan yang terakhir adanya sebuah organisasi yang dinamakan sebagai Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ini adalah terbuka untuk semua golongan bangsa Indonesia dengan usaha mencapai kemerdekaan Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, adakah pertanyaan tentang era sebelum era Jepang ini? Apakah ada pertanyaan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apalagi kurang jelas? Oke, bagaimana? Tidak ada suara, mohon bersuara sejenak. Kan lanjut saja, Pak. Apa? Lanjut saja. Oke, jadi paham semua ya? Tentang sejarah, bagaimana sih sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ya. Seterusnya adalah era kolonial Jepang dan gerbang menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi, kita tahu Jepang yang bersekutu dengan Nazi Jerman, terus Italia, dia melakukan sebuah penaklukan di Asia Tenggara, memasuki Nusantara. Jadi semua di negara Asia termasuk Vietnam, terus Malaysia, Filipina, semua dijajah, dia conquer whole of the Southeast Asia. And then pada saat Jepang memasuki Nusantara, Jepang memberikan sebuah bantuan kepada penduduk, jadi dia bersifat baik. Dan ada juga sebuah faksi Sumatera untuk melakukan revolusi dan serangan kepada pemerintah kolonial Belanda. Di sini Belanda yang sebelumnya sudah diduduki oleh Nazi Jerman pada awal Perang Dunia Kedua akhirnya kalah dan memutuskan untuk menyerah. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan, dia tidak perlawan pada masa awalnya. Jepang ini tidak perlawanan sama sekali, tidak banyak perlawanan yang berlaku oleh bangsa Indonesia. Bahkan kedatangan Jepang ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia karena mereka senang, mereka berpikir bahwa mereka sudah gembira telah bebas, bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan kolonial Belanda pada saat itu, tahun 1942. Jadi pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai satu negara, satu saudara tua. Jadi kita ini sesama orang Asia begitu. Dia mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi pada akhirnya sifat baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Seperti apa yang kita tebakkan, tapi Jepang juga seolah-olah mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi situlah mulainya Soekarno juga awalnya pada saat itu ingin pada saat Jepang menduduki Belanda, Soekarno ini sempat ingin bawa di Australia untuk diasingkan kembali agar tidak ada pengaruh, tetapi ternyata kandas dan Soekarno tidak berhasil ke luar negeri dan tetap ada di Indonesia. Karena kita tahu pada saat Jepang memasuki Indonesia, posisi Soekarno pada saat Presiden kita Soekarno masih ada di Bengkulu dan masih diasingkan di Bengkulu. Seperti itu. Tidak berada di Batavia atau Jakarta. Dan tentunya dengan seolah-olah mendukung kemerdekaan Indonesia, sebenarnya Jepang ini berlaku demikian untuk kepentingan pemerintahannya.
karena untuk menghadapi perang, untuk menguatkan sebuah sekutu dia. Karena kita tahu pada saat itu masih berlaku lagi Perang Dunia Kedua. Oke. Jadi untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia agar mampu membantu Jepang, maka Jepang melakukan sebuah cara. Pertama adalah bendera merah putih diizinkan untuk berkibar pada saat era kolonial Jepang. Sebentar Bapak Ibu. Dan untuk pertama kalinya juga lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan. Dan bahasa Indonesia juga diizinkan untuk menggunakan sebagai bahasa pengantar dan mendirikan berbagai organisasi-organisasi. Jadi Jepang ini dia cenderung lebih luas pada saat itu karena mereka seakan-akan sebagai penyelamat bahasa Indonesia yang telah dijajah sekian lama. Oke, selain itu ada juga upaya-upaya perlakuan manis oleh Jepang. Contoh, dia membentuk sebuah organisasi yang memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Salah satunya adalah organisasi Gerakan 3A, yang merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh Jepang pada tanggal 29 April 1942 yang dipimpin langsung oleh Mr. Samsudin. Dan juga ada sebuah organisasi Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI, yaitu atau Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi. Masyumi kita tahu sekarang sempat jadi partai kan. Itu dibentuk pada 22 November 1943 di bawah pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari, menjadi organisasi Islam yang didirikan oleh Jepang. Dan juga ada sebuah organisasi yang namanya sebagai Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, didirikan pada 1 Maret 1942. Organisasi ini dipimpin langsung oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Dan juga ada organisasi yang dinamakan sebagai Jawa Hokokai, yaitu Perhimpunan Kebaktian Jawa, didirikan pada 8 Januari tahun 1944. Organisasi ini dipimpin langsung oleh pejabat-pejabat Jepang. Nah, tentunya yang tadi ada sebuah, jadi inilah propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia. Pertama adalah yaitu dikenal sebagai Gerakan 3A. Jadi propaganda 3A ini maksudnya adalah Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, dan juga Jepang sebagai cahaya Asia. Jadi sinilah ini sangat kena dengan sangat berimpact langsung kepada masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan Soekarno juga memanfaatkan momentum itu agar Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya. Oke, tentunya di sini Jepang semakin jelas dan kita tahu semakin sini Jepang semakin jelas menjajah Indonesia. Karena setelah itu sumber-sumber ekonomi dikontrol langsung dan dikontrol ketat oleh pasukan Jepang. Seperti kita tahu, pengontrolan ini dilakukan oleh kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Cara-cara mereka lakukan adalah pertama adalah romusa. Romusa adalah sebuah istilah kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Nah, seperti dia membuat sebuah kereta api, buruh paksa, dan lain-lain. Dan tidak sedikit para pemuda juga ditangkap dan dijadikan sebagai romusa. Jadi romusa adalah tenaga paksa yang diambil dari pemuda dan petani untuk bekerja paksa dari proyek-proyek perkembangan pemerintahan untuk Jepang. Jadi banyak proyek-proyek misalnya yang saya sebutkan tadi ada kereta api dan sebagainya. Dan para petani juga yang dikatakan romusa juga dikawasi ketat dan dikawasi ketat langsung oleh bala tentara Jepang. Inilah Jepang ini, makanya orang bisa sebutkan penjajahan Jepang ini lebih kejam daripada kolonial Belanda pada saat itu. Dan hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Selain itu juga Jepang melakukan sebuah sistem kerja paksa, romusa untuk membangun jalan, dan sebagainya. Jadi romusa yang dari Indonesia, asal di Indonesia juga bukan hanya bekerja di Indonesia, tapi mereka juga turut dikirimkan di Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Nah, tentunya mereka bekerja tanpa upah dan makan yang cukup, meskipun Jepang hanya berkuasa 3,5 tahun di Indonesia, namun beban penderitaan yang dirasakan oleh penduduk Indonesia seperti jajah ratusan tahun. Oke, jadi pada tahun 1943 Jepang memerlukan tambahan tentara untuk membantu perlawanan kekuatan Amerika dan sekutunya. Karena tentara Jepang sendiri mulai terdesak, jadi mulanya ada sebuah desakan dari dunia internasional seperti kekalahan perang. Jadi dia membentuk sebuah organisasi pertahanan untuk agar tidak didapatkan jajanannya tidak diambil alih oleh
negara lain. Ya, di sini dia membuat sebuah organisasi komiliteran yang dibentuk oleh Jepang, di antaranya Sensedan, yaitu barisan pemuda, beranggotakan pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Nah, ini untuk yang Indonesia, jadi banyak orang Indonesia yang berikutan di organisasi militer ini, dan juga adanya sebuah keibodan, yaitu barisan pembantu polisi yang beranggotakan pemuda berusia 26 sampai 35 tahun. Nah, itu ada Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang. Anggota Heiho ini ditempatkan dalam satuan tentara Jepang, sehingga banyak dikerahkan untuk di medan perang. Jadi ini juga ada orang Indonesia juga yang mengikut sebagai prajurit, pembantu prajurit Jepang. Dan ada sebuah peta atau bela tanah air yang dibentuk pada tahun 3 Oktober 1943. Ini adalah akar umbi bagaimana TNI bisa wujud dengan adanya peta. Dia melakukan pelatihan di Bogor. Tujuan dengan peta adalah untuk mempertahankan wilayah masing-masing. Jadi ada peta. Jadi itulah asal muasal bagaimana TNI lahir. Itu ya dari peta itu. Dan juga Ujinkai atau Barisan Perlindungan Wanita, Suhisai barisan pelopor, dan Jibakuta yaitu barisan berani mati. Dan Senentai yaitu barisan murid sekolah dasar. Gakutai barisan murid. Jadi mereka diajak untuk agar bisa latihan militer. Gakotai yaitu barisan murid sekolah lanjutan, dan Hizbullah yaitu organisasi pemuda Islam yang dididik secara militer. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi ini ada beberapa diplomasi yang dilakukan. Karena kita tahu kan Jepang ini ingin mereka ada janji dengan Soekarno pada saat itu, dengan sahabat-sahabatnya itu untuk membentuk sebuah kemerdekaan. Jadi dengan menciptakan sebuah kemerdekaan, Jepang membentuk sebuah badan, yaitu Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau dikenali sebagai BPUPKI. Dia dibentuk langsung oleh Jepang pada 29 April tahun 1945. Jadi tanggal berdirinya ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, yaitu Jepang bentuk BPUPKI karena semakin terdesak dalam perang dan ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatan dengan meraih dukungan rakyat Indonesia. Nah, jadi karena Jepang tahu rakyat Indonesia ingin merdeka, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPKI sebagai upaya melaksanakan janjinya. Jadi pada awalnya BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas untuk mengawasi sidang tersebut. Jadi di sini adanya sebuah tujuan-tujuan BPUPKI. Pertama adalah bertujuan membahas mengenai dasar negara. Oke, pada saat itu Kaisar Jepang mengusulkan bahwa Indonesia menjadi negara monarki yang dipimpin langsung, yang rajanya adalah Soekarno. Tetapi Soekarno menolak itu. Mereka mencari ideologi lain yang sesuai dengan kesatuan bangsa Indonesia. Itulah mengapa kita tahu sekarang Indonesia menjadi sebuah negara republik atau sebuah negara yang langsung dipimpin oleh rakyat. Tidak ada sebuah raja yang ada dalam sebuah negara. Dan di sini tentunya pada sidang pertama BPUPKI dia ada sebuah istirahat selama 1 bulan. Dan karena ada sebuah istirahat ini atau reses dibentuk untuk bertujuan untuk membentuk sebuah panitia 9. Panitia 9 ini menghasilkan sebuah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, inilah panitia 9 yang kita ketahui. Pertama adanya Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Ahmad Subarjo anggota. Ahmad Subarjo ini kita kenal sebagai Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia kan. Dan juga ada Muhammad Yamin sebagai anggota, Wajid Hashim anggota, Abdul Hadar anggota, Abi Kusno anggota, Haji Agus Salim anggota, dan Alexander Endris Mahamis sebagai anggota. Oke, inilah Piagam Jakarta yang dimaksud yang dibentuk oleh BPUPKI 22 Juni tahun 1945. Dia lebih kepada pembukaan Undang-Undang Dasar. Sekarang dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar. Serta tahu kita bisa lihat di sini apa sih isi dari Piagam Jakarta, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini kita bisa lihat di sini kan bahwa ini adalah sebuah
Pembukaan Undang-Undang Dasar ini mengambil idenya, mengambil sebuah perkataannya dari Piagam Jakarta. Kita teruskan lagi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang bahagia dengan kemerdekaan, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang kuasa, dengan didorongkan dengan keinginan luhur supaya kehidupan bangsa yang bebas, maka Indonesia menyatakan mengenai kemerdekaannya. Oke, nanti bisa saya ini. Dari sinilah dibentuk oleh BPU PKI. Jadi setelah inilah sidang pertama BPU PKI yang diadakan di Jalan Pejambon nomor 6, atau mungkin sekarang disebut sebagai Gedung Pancasila yang ada di Kementerian Luar Negeri. Kalau di Jakarta, Jakarta Pusat itu ada di situ. Itulah sidang pertama yang di BPU PKI dilaksanakan. Oke, jadi dalam sidang BPU-PKI ini sidang diawali pada tanggal 29 Mei 1945. Pertama adalah tema dasar negara. Di sini ada beberapa ajuan-ajuan tema dasar negara. Pertama dari Muhammad Yamin, yaitu menyampaikan sebuah 5 asas. Pertama adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Dan yang kedua yang diungkapkan oleh Supomo, mereka 5 usulan, yaitu pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, permusyawarahan, dan juga keadilan rakyat. Dan seterusnya, Soekarno juga mengusulkan 5 dasar yang disebut sebagai Pancasila atau 5 sila. Pertama adalah sebuah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat dan atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi 5 asas Soekarno itu juga disebut sebagai Pancasila, dan menurut beliau dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila, yaitu sosial nasionalisme, sosial demokrasi, ketuhanan, dan kebudayaan. Oke, jadi setelah BPU PKI ini dibentuk, dan akhirnya Jepang menangani sebuah urgensi, yaitu adanya sebuah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945. Di sini. Ini menyudutkan Jepang dalam perang. Pada saat itu Soekarno dengan Hatta posisinya ada di Saigon. Saigon itu di Vietnam, menjadi sebuah kantor pusat kolonial Jepang yang ada di Asia Tenggara. Pada itu sudah ditentukan bahwa Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaannya mulai dari Sabang sampai Merauke, tetapi dengan adanya sebuahnya bom yang peristiwa mengejut, akhirnya nasib Indonesia jadi tidak jelas karena Jepang juga diketahui ingin memberikan semua bekas jajahannya kepada kolonial sebelumnya, yaitu Belanda. Itulah kenapa Indonesia memiliki sebuah dilema di sini. Dan akhirnya BPU PKI dibubarkan dan dibentuklah sebuah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sini tentunya walau bagaimanapun perwira angkatan darat tertinggi di Saigon, yaitu Hichaishi Hiroshi, dia tetap pendirian teguh dia untuk meneruskan janji mereka, walaupun di kerajaan Jepang atau emperor di Jepang di Jepang sana dia telah bersetuju untuk mengembalikan, tetapi perwira tinggi angkatan darat dia tetap sesuai dengan janjinya untuk mendukung sebuah kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Itulah kenapa PPKI ini diwujudkan, dibentuk. Dan tentunya tugas PPKI ini adalah untuk melanjutkan tugas BPU PKI yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi PPKI ini diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya Hatta, sementara beranggotakan 21 orang. Anggota ini terdiri dari 12 wakil dari Jawa, terdiri dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan dari etnis Tionghoa. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tadi kan, adanya berita tentang kalahan menyebar cepat di radio-radio dengarkan langsung oleh Muda Indonesia bersama Muhammad Hatta dan golongan muda dapatkan rapat jadi golongan muda ini ingin mempercepat kemerdekaannya, karena kita tahu takutnya ada urgensi, takutnya tidak dapat merdeka karena ada sebuah penyerahan
dari Jepang. Itulah kita tahu pada tanggal 16 Agustus ada peristiwa Rikas Deadlock, yaitu penculikan atas Bung Karno dan Bung Hatta yang diusulkan Rikas Deadlock agar oleh golongan muda. Mereka diasingkan agar bisa mempercepat jalannya kemerdekaan. Dan juga setelah mereka diasingkan, akhirnya Ahmad Subarjo pada saat itu dia mencari keberadaan Bung Karno dan ketemulah di Rikas Deadlock. Akhirnya Ahmad Subarjo dia berunding dengan pihak pemuda dan akhirnya Ahmad Subarjo berjanji untuk jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan seesok-esoknya selambat-lambatnya jam 12. Jadi betul-betul akan dipercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan dengan jaminan itu akhirnya Soekarno dengan Hatta dilepaskan oleh golongan muda dan mereka kembali ke Jakarta untuk merumuskan sebuah naskah proklamasi di Jakarta. Inilah proklamasi yang kita tahu kan, yang dibentuk oleh Soekarno. Dan juga pada tahun 45 17 Agustus Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pengangasan Timur nomor 56. Pada saat itu Soekarno lagi sakit parah, tapi mau tidak mau harus menjalankan juga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat inilah Indonesia lahir. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia digelarkan sebuah sidang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan memutuskan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dan membentuk sebuah komite nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum membentuknya sebuah MPR dan DPR. MPR adalah Majelis Perwakilan Rakyat dan DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, di sidang kedua ini pada tanggal 19 Agustus yang menghasilkan, jadi dalam sidang kedua PPKI ini dia menghasilkan sebuah pembagian wilayah Indonesia terdiri dari 8 provinsi dan juga membentuk sebuah komite nasional atau daerah dan juga menerapkan 12 departemen yang dikepalai oleh menteri. Dulu namanya departemen, sekarang menteri kan, dan juga ada sebuah menteri, 4 menteri agama. Oke, sidang ketiga pada PPKI yaitu tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan membentukkan komite nasional, membentukkan Partai Nasional Indonesia dan juga membentuk sebuah badan keamanan rakyat atau sekarang kita dikenali sebagai Tentara Nasional Indonesia. Oke, setelah itu setelah adanya kemerdekaan, Indonesia mengalami sebuah revolusi nasional, yaitu Belanda kembali ke Indonesia untuk melakukan agresi militernya. Disinilah mulainya semangat nasionalisme Indonesia karena kita sudah merdeka, tetapi masih diganggu-gugat oleh penjajah. Penjajah datang ke Indonesia dan adanya sebuah konflik pertumpahan darah di sini setelah kemerdekaan Indonesia karena karena Belanda belum mengakui lagi kemerdekaan Indonesia karena Belanda masih berpikir bahwa Indonesia adalah milik Belanda. Ya, di sini Belanda ini dibantu oleh sekutu mereka atau pakatan mereka, yaitu diwakili oleh Inggris. Jadi rangkaian peristiwa ini mulai terjadi pada tanggal 17 Agustus sehingga mengakukan kemerdekaan Kerajaan Belanda atas Indonesia, yaitu 29 Desember 1949. Jadi selama sekitar 4 tahun, beberapa peristiwa berdarah terjadi sangat sporadis. Setelah itu terdapat pula pertikaian politik serta 2 intervensi nasional. Jadi dengan atasnya revolusi nasional ini jadi ada sebuah adanya sebuah intervensi nasional, jadi ada sebuah keterlibatan internasional dalam konflik yang ada di Indonesia. Oke, dalam peristiwa ini pasukan Belanda hanya mampu menguasai kota-kota besar di Pulau dan Sumatera, di Jawa dan Sumatera, tetapi gagal mengalih-alih kendali di desa dan daerah-daerah pinggiran. Karena sengitnya perlawanan, karena Indonesia pada saat itu sudah pandai berperang atas pengalaman di Jepang dulu kan, dilatih secara militer, dilatih secara perang gerilya. Oleh itu kita boleh berhasil mengalahkan Belanda. Jadi dan juga ini juga berhasil membuat tekanan oleh Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke, inilah beberapa contoh beberapa
pertempuran pada era Revolusi Nasional Indonesia. Pertama adalah pertempuran Bojong Kokosan di Bojong Kokosan, Sukabumi. Pada tanggal 9 Desember 45 dipimpin langsung oleh Edi Sukarno. Seterusnya adanya sebuahnya perang 5 hari, ini melawan Jepang juga ada, sempat melawan Jepang juga yang sisa-sisa di Jepang pada 15 sampai 19 Oktober. Dan juga ada juga peristiwa 10 November. 10 November dikalikan sebagai sebagai hari nasional, karena disinilah kita pertama kali memenangkan perang di Belanda. Kita sampai bisa mensobek bendera biru, biru yang dari Belanda itu sehingga menjadi merah putih. Kenapa dikenal sebagai 10 November dan peristiwa yang di Surabaya ini ditandakan sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Diperingati sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Dan juga ada pertempuran Medan Area di daerah Medan dan sekitarnya pada 10 Desember 1945 sampai 10 Agustus 1946 dipimpin langsung oleh Kolonel Tentara Rakyat Ahmad Tahir dan juga Palangan Ambarawa. Ada melakukan konflik di sini. Pertempuran Lengkong di daerah Lengkong Serpong Bogor pada Serpong itu di Tangerang pada 25 Januari 1946 dipimpin langsung oleh Mayor Daan Mogot. Dan juga ada peristiwa yang terkenal Bandung Lautan Api atas perintah Kolonel Aha Nasution. Ada beberapa pertempuran Selat Bali di Selat Bali dipimpin oleh Kapten Laut Markadi. Pertempuran Margana di Bali pada tahun 1946 dengan oleh I Gusti Ngurah Rai, dan juga pembantian Westerling di Sulawesi Selatan pada 11 Desember 1946 sampai 10 Februari 1947 akibat pelaburan terhadap Walton Mongisidi. Dan juga pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang pada 1 sampai 5 Januari 1947 dipimpin langsung oleh Kolonel Bambang Hutojo. Dan juga pertempuran Laut Cirebon di Cirebon pada 7 Januari 1947 dipimpin oleh Kapten Laut Samadikun. Dan adanya pertempuran Laut Sibolga di Sibolga tanggal 12 Mei 1947 dipimpin oleh Letnan Laut Oswald Sihaan. Agresi militer 1 juga dikenal, agresi militer Belanda yang datang ke Indonesia pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Ada juga pembantaian Rawa Gede di Rawa Gede Karawang. Ini akibat pemburuan terhadap Kapten TNI Lukas Kustrajo. Dan ada juga sebuah agresi militer kedua Belanda pada 1920 Desember 1948, serangan umum 1 Maret di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Soeharto, dan juga serangan umum Surakarta di Surakarta atau Solo pada 7 sampai 10 Agustus 1949 dipimpin oleh Letkol Slamet Sirijadi. Oke, di sini ada beberapa sebuah perjanjian pada saat Revolusi Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi disebutkan bahwa perjanjian Lingkarjati. Jadi bertempat di Bukit Lingkarjati di dekat Cirebon setelah mengalami tekanan berat terutama dari Inggris dan luar negeri. Jadi Belanda ini walaupun dia ada tekanan juga dari luar negeri karena telah melakukan penjajahan kembali padahal Indonesia sudah merdeka. Jadi lebih kepada tekanan. Jadi tekanan ini lebih kepada mereka menyerang dan menindas. Dicapai sebuah persetujuan tanggal 15 November 1946. Pokok-pokok pertemuan ini adalah Belanda mengakui secara de facto. De facto ini dia mengakui tapi belum secara hakikatnya. Seperti tahu kan ada dua faktor kan, ada dua pengakuan kan. Pertama de facto dan ada de jure. De jure baru dia mengakui sepenuhnya, de facto ini hanya mengakui saja. Dan dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, Belanda harus meninggalkan wilayah de facto ini paling lambat 1 Januari 1949. Ini perjanjian Kerjati. Dan kedua, adanya Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara Indonesia Serikat atau RIS. Jadi Indonesia dulu sempat menjadi negara federasi atau negara persekutuan pada saat itu. Yang salah satunya pada saat RIS ini ada sebuah Perdana Menteri pertama Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Jadi pada saat itu Indonesia Soekarno sebagai presiden
hanya sebagai ikon atau simbol kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Dan juga dalam RIS ini atau Republik Indonesia Serikat, Belanda akan untuk sebuah Uni Indonesia, Belanda dengan Ratu sebagai ketuanya. Jadi ada beberapa yang berkontradiksi ini. Indonesia, tetapi Ratu Belanda sebagai ketuanya. Jadi belum ada sebuah perjanjian yang kukuh pada saat perjanjian Linggarjati. Oke, ini kita sebutkan, kita breakdown agresi militer Belanda 1. Jadi pada tengah malam 20 Juli 1947 Belanda meluncurkan sebuah serangan militer yang disebut sebagai agresi militer 1 atau Operatie Product. Dengan tujuan utama menghancurkan kekuatan Republikan. Aksi militer ini melanggar perjanjian Linggarjati karena dia melakukan agresi lagi. Dan dianggap pemerintah Belanda sebagai aksi polisionil untuk menertibkan dan menegakkan hukum. Jadi pasukan Belanda ini berhasil memukul ratusan Republikan di Sumatera serta Jawa Barat dan Jawa Timur. Republikan ini adalah organisasi ya, kemudian mendirikan pusatnya ke Yogyakarta. Oke, dan juga pasukan Belanda juga menguasai perkebunan di Sumatera, instalasi minyak, batu bara, serta pelabuhan besar. Jadi dia masih menjajah lagi secara ininya. Padahal dia sudah melakukan perjanjian, tetapi dia masih menjajah kembali. Dan aksi-aksi ini tentu adanya sebuah reaksi negatif oleh masyarakat Indonesia, internasional. Salah satunya adalah Australia, India, Uni Soviet, dan Amerika Serikat segera mendukung Indonesia. Sebagai contoh, di Australia misalnya, kapal bendera Belanda boikot memasuki wilayah Australia mulai bulan September 45. Jadi situ ada yang sudah simpati dari masyarakat internasional. Dan juga Dewan Keamanan PBB juga mulai bertindak aktif dalam membentuk komisi 3 negara untuk mendorong negosiasi. Jadi PBB kemudian melakukan sebuah resolusi untuk pencegatan senjata oleh Belanda. Pada saat aksi militer ini terjadi, tepatnya 9 Desember 1947, pasukan Belanda membantai banyak warga sipil di Rawa Gede atau mungkin sekarang Wolong Sari ini. Jadi ada sebuah tidak menyatakan apa yang perjanjian Linggarjati itu. Dan juga ada sebuah agresi militer kedua, agresi kedua yang dikenal sebagai agresi kedua pada tahun 48. Pertama adalah pada 18 September 48 Republik Soviet Indonesia diproklamasikan. Jadi ada sebuah bagian Indonesia baru yang berasaskan komunisme, yaitu Republik Soviet Indonesia di Madiun, yang dianggotakan oleh anggota PKI yang berniat menjalankan sebuah pusat pembangkangan atas kepemimpinan Soeharto dan Hatta yang dianggap sebagai budak Jepang dan Amerika Serikat. Jadi kita tahu kan pada setelah tahun 1945 ada sebuah perang besar lagi kan, tapi perang ini lebih kepada perang proksi atau perang yang tidak berlaku secara langsung, bisa disebut sebagai perang dingin. Ini efek-efeknya adanya golongan liberal dengan golongan komunisme pada saat itu. Jadi karena Soekarno dan Hatta dianggap sebagai budaknya Jepang dan Amerika Serikat, jadi ada sebuah pembentukan negara baru yang dipromosikan oleh anggota PKI. Di sana mulai juga ada pertemuan antara TNI dan PKI dan dimenangi oleh TNI pada beberapa minggu kemudian, tetapi pemimpinnya Musso terbunuh. Dan juga Raden Mas Suryo, Gubernur Jawa Timur pada masa itu juga beberapa petugas polisian dan pemimpin religius gugur di tangan pemberontak. Jadi kita juga ada yang gugur, ada yang kalah dalam pemberontakan tersebut. Tentunya karena kemenangan Indonesia berhasil mempertahankan demokrasi, ada sebuah simpati, memperkuat simpati Amerika Serikat, karena Amerika Serikat pada saat itu kan betul-betul negara yang betul-betul menganut demokrasi seutuhnya kan. Jadi apabila negara yang demokrasi, mereka akan dukung 100%. Dan awalnya dulunya yang perjuangan Indonesia ini karena pertama adalah berupa perasaan senasib anti kolonial, dan akhirnya sekarang mendapatkan gulungan diplomatik secara internasional. Jadi Indonesia internasional juga banyak pihak yang mendukung sifat kukuh Indonesia yang anti komunis dan sebagai calon sekutu awal era perang dingin antara Amerika Serikat dan blok Soviet. Oke. Dan juga awalnya tentunya dukungan ini yang di dunia internasional akhirnya didesak Belanda untuk membentuk sebuah konvensi untuk memerdekakan Indonesia, diwujud pada Konvensi Meja Bundar tahun 1949. Ya, di antaranya dalam
Konvensi Meja Bundar ini ada nyatakan bahwa Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia kepada Indonesia Serikat pada bulan Desember 1949. Dan juga mengenai Irian Barat, Indonesia ditunda 1 tahun setelah melakukan kedaulatan tersebut. Jadi antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia dan Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Jadi ada sebuah hubungan di sini. Jadi disinilah mulainya sebuah ada hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Dan juga segera dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda, pembentukan angkatan perang ASPRI dan TNI sebagai intinya. Dan juga dalam perjanjian Meja Bundar ini pada tanggal 27 Desember 1949 menyerahkan kedaulatan Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Indonesia. Indonesia telah merdeka dan tidak lagi intervensi dari Belanda. Tentunya penyerahan ini dilakukan di 2 tempat, yaitu pertama di Jakarta dan juga di Amsterdam. Oke, sekian. Apakah ada pertanyaan Bapak, Ibu-Ibu? Itulah kita refresh baliklah sejarah-sejarah tentang, jadi materi kita sekarang hari ini adalah bagaimana sih sejarah itu, bagaimana sih perjuangan-perjuangan bangsa kita di masa lampau sampai akhirnya mencapai kemerdekaan. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah jelas? Nanti kita mungkin akan buat sebuah tugas mengenai ini tentang semangat nasionalisme. Oke. Nah, pada senyap saja semua nih. Ya, Pak Srianto, silakan. Senyap. Boring kalau sejarah kan? Boring nggak kalau sejarah, Bapak Ibu-Ibu? Tidak, Pak. Menarik juga Pak, cuma Oh, penjelasannya tuh agak diteliti juga Pak, sebab kita kena apa nih fokus-fokus. menyimak dia punya nama-nama tokoh-tokohnya tuh iya. Pak, dan dia punya apa sumbangan-sumbangannya terhadap negara. Mesti Betul. sedang mengamati Pak. Oh, boleh. Nanti kenapa? Nanti kan inilah kan sebagai kuliah, sebagai pengenalan saja. Nanti mungkin saya akan membuat sebuah tugas, nanti bisa dicari sendiri referensinya. Di luar sana banyak referensi kan tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi intinya itulah peristiwa-peristiwa besar yang ada di Indonesia. Pertama, pada saat kemasukan Belanda, bagaimana mulainya organisasi-organisasi itu dibentuk. Setelah itu Jepang masuk ke Indonesia, mulainya adanya sebuah perjanjian dari Jepang untuk merdeka Indonesia. Dan setelah Indonesia proklamasikan kemerdekaan, ada sebuah agresi militer yang oleh Belanda yang tak setuju dengan kemerdekaan Indonesia. Itulah kurang lebih kira-kira. Jadi secara historis seperti itu. Oke, bagaimana? Atau mungkin pertanyaan berkaitan hal yang lain? Atau mungkin ada pendapat lagi, Anda ingin ditambahkan? Mohon izin, Pak. Saya Rosita mau bertanya. Oke, baik. Bu Rosita, silakan, Bu. Oke, terima kasih buat kecepatan yang diberikan. Pertanyaan saya, apakah perubahan dalam Serikat Islam itu akibat dari pengaruh Semaun dan Darsono? Oke. Bagaimana, Bu, maksudnya? Nggak paham saya, Bu, pertanyaannya. Oke. Apakah perubahan dalam Serikat Islam itu akibat dari pengaruh Semaun dan Darsono? Pengaruh Semaun dan Darsono. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Oke, perubahan ini lebih konteks apa, Bu? Karena banyak perubahan yang ada di Serikat Islam. Karena saya masih belum dapat belum dapat memahami sebetulnya, Bu, apa yang bertanya ini. Sorry. Jadi kan banyak. Jadi kita tahu kan di Serikat Islam itu lebih pada menyatukan dan adanya sebuah organisasi. Jadi organisasi sebelum Indonesia merdeka kan, Bu, ya. Terutamanya itulah. Oke, Tapi Pak, pada intinya dia memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana caranya itu dengan dan adanya sebuah Serikat Islam ini untuk membuat sebuah negara agar dia berlandaskan syariat Islam. Walau bagaimanapun itu ditolak oleh Soekarno karena pada saat itu Indonesia tidak dapat dikatakan juga sebagai negara yang berbilang bangsa dan berbilang kaum, dan tidak boleh hanya ada satu agama yang mendominasi. Itulah kenapa bagaimana caranya. Jadi itulah sempat adanya sebuah pertentangan apa bisa dibilang ya, pertentangan pemandangan antara Serikat Islam pada saat itu.
Intinya seperti itu. Itulah kenapa bentuknya ada Serikat Islam. Oke, terima kasih, Pak. Atau mungkin ada pertanyaan lagi yang berkait tugas atau apa? Silakan ditanyakan karena kita Ada sudah pertanyaan. sebelum saya mengakhiri kelas. Oke, gimana Pak Asrianto? Silakan Pak. Oke, untuk dalam hal perumusan Pancasila Halo. ini, Oke, Pak Asrianto kayaknya dulu, maaf Bu. dalam hal perumusan Pancasila ini yang salah satunya yang diusulkan oleh beberapa tokoh tadi dan diterima dari pendapat Soekarno, ini ada kaitannya kah dengan latar belakang pendidikan Soekarno sendiri sampai dia boleh merumuskan Pancasila Oh iya betul. yang hampir ada dasar-dasar demokrasinya lah. Kak. Karena pada saat itu kita tahu kan bahwa kita harus tahu juga ideologi yang Soekarno ini yang Soekarno ini apa, yaitu ideologi Marxisme dan Marxisme. Nah, di situ mereka melihat bagaimana kenapa pentingnya juga demokrasi. Karena kita tahu juga Soekarno ini dia banyak baca buku juga. Tentunya dengan ada yang berlaku di dunia, dia mengikuti, dan juga mengapa di situ ada sebuah keadilan. Karena keadilan ini biasanya dia lebih kepada ideologi yang disebut sebagai Marxisme atau golongan-golongan tertindas. Jadi situlah kenapa perumusan ini dia akan berasaskan kepada demokrasi, ketuhanan. Bahkan kalau kita lihat di Marxisme, dia tidak ada tentang ketuhanan kan, tetapi dia masukkan ketuhanan karena ketuhanan ini melihat situasi Indonesia yang dia masih berasaskan pada ketuhanan yang berbilang yang banyak yang menganut agama dan sebagainya. Itulah, jadi semua ini memang atas latar belakang presiden kita presiden pertama kita yaitu Soekarno. Jadi ada kaitannya juga lah. Terutama kita harus pahami dulu apa sih ideologi Soekarno pada saat itu. Itulah kenapa kita lihat politik Soekarno dia mendekati semua golongan kan. Baik itu ada PKI atau dia juga mendirikan PNI dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Halo. Oke, silakan. Ibu Felicia dulu lah. Nanti Silakan baru Bu saya. Felicia. Bukan Ibu Felicia, saya ada Maris. Ibu Damaris, silakan Bu. Oh. Ya, Ibu Damaris dulu baru Atau mungkin saya ada yang ya. atau mungkin ada yang mau ditambahkan kah? Pak, aku menanya Pak. Silakan Bu. Apakah sebelum abad 20 sudah ada perjuangan dari bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kekuasaan penjajahan, Pak? Ada. Tapi dia masih bersifat nasionalis saja, masih bersifat kedaerahan saja, dia belum bersifat nasional. Jadi hanya wilayah-wilayah tertentu saja untuk memberontak, dia lebih pada pemberontakan saja. Dan karena dia belum kuat, jadinya cenderung gagal. Seperti tahu kan adanya dulu pemberontakan dari kerajaan yang paling terakhir itu yang berkuasa Indonesia adalah Kerajaan Mataram. Nah itu dia memberontak bagaimana untuk mengusirnya, tapi bagaimanapun perjuangan itu gagal karena masih kurang kukuh dan hanya berasaskan pada wilayah-wilayah tertentu saja. Seperti itu. Oke. Ya, Pak Buda Maris. Ya, ada lagi? Saya lagi, Pak. Ya, silakan. Ya, Bu Justin, silakan Bu Justin. Ya, ini mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Setiap tahun kita memperingati tanggal 1 Juni. 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Sedangkan kalau kita meninjau sejarah, meninjau sejarah 1 Juni itu Insinyur Soekarno baru menyampaikan usul dasarnya. Ya, usul dasar yaitu Pancasila seperti yang sudah diuraikan tadi, sama dengan bergantian dengan Muhammad Yamin dan Supomo. Lalu pertanyaan di sini, mengapa 1 Juni itu apakah disepakati dari dulu dalam sejarah bahwa 1 Juni itu kita tetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila, padahal itu baru diusulkan. Terima kasih Pak, mohon penjelasan sejarah sehingga muncul lahirnya Pancasila. Oke, karena dengan buku yang saya tahu pada saat Soekarno menyatakan Pancasila yang dia kenalkan pada saat itu,
mayoritas di BPUPK itu setuju atas dasar negara. Itulah kenapa disebutkan sebagai hari lahir Pancasila, karena itulah idea utama atau asas utama diperkenalkan oleh Soekarno. Dan kita juga tidak boleh keliru juga, ada hari kesaktian Pancasila dengan hari lahir Pancasila. Iya. Oke, saya ingin tanya itu. Jadi ada 2 hari kan kaitannya itu. dengan Jadi ada 1 Oktober. Jadi begini. Ya, Jadi hari kesaktian Pancasila itu adalah hari memperingati G30 SPKI. Jadi atau perkhianatan komunisme, menghadap komunisme yang ada di Indonesia pada kala itu. Karena komunis ini gagal melakukan sebuah pemberontakan atau pengkhianat, akhirnya lahirlah di 1 Oktober dinyatakan sebagai hari kesaktian Pancasila, karena Pancasila tetap sudah kukuh di Indonesia seperti itu. Beda dengan hari lahir Pancasila, itu Pancasila adalah karena BPUPKI. Soekarno menyatakan bahwa dia telah merancangkan apa sih itu Pancasila dari kelima sila tersebut. Walaupun dia ada revisi dan akhirnya kita tahu sebagai sekarang. Tapi intinya sama saja, hanya perkataan yang berbeda. Seperti itu, Bu. Tapi jangan keliru lah dengan hari kesaktian Pancasila dengan apa? Ya. Dengan hari lahir. Hari lahirnya Pancasila. Ada 1 Oktober kalau kesaktian Pancasila. Ya, itu ada rentetannya dengan peristiwa G30S tahun 65. Iya, itu sudah tidak ada kaitan dengan kemerdekaan. Dia lebih kepada hak kemerdekaan Indonesia mempertahankan ideologinya. Karena pada saat itu kan 9 jenderal kan terbunuh semua kan. Pada pengkhianatan PKI. Ya, gimana Bu? Silakan. Kemudian karena tanggal 27 Desember tahun 49 adalah Hari Kedaulatan Konferensi Menjabundarkan, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, ya. Dan kita sudah merdeka, ya. Jadi kemudian tahun 50 muncul RIS, Republik Indonesia Serikat, kan? Ya. Jadi muncul lagi RMS, ya. Baik Permesta dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sudah merdeka, kemudian Belanda sudah mengakui kedaulatan kita. Tapi muncul lagi pemberontakan dan RIS dan banyaklah, ya. Bahkan undang-undang, ya. Jadi jadi kalau kita melihat di sini apa sebenarnya yang mempengaruhi para pejuang-pejuang pada waktu itu sehingga mereka yang tadinya sekitar tahun 1908 itu kedaerahannya, waktu sebelum itu kedaerahan, kemudian sudah merdeka dan sudah diakui kedaulatannya, kok muncul lagi pemberontakan di sana sini dan sebagainya. Apa sih sebenarnya yang mempengaruhi para pejuang pada waktu itu? Mohon penjelasannya. Ya. Jadi saya ulaskan dulu, RIS itu adalah sebuah Republik Indonesia Serikat. Ya, Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia dulu tuh sempat mencoba-coba sistem pemerintahannya. Kan, dari presidensial terus mencoba parlementer. RIS itu adalah RIS itu kurang lebih sama seperti Malaysia lah, parlementer. Sistem parlementer yang kita mencoba ternyata tidak sesuai. Kembali lagi. Jadi banyak pergantian kan, karena kita tahu sebelum Indonesia ini negara yang dijajah dan merdeka itu dilepas tangan begitu saja dengan penjajah, tidak dikelola dengan baik, tidak adanya sebuah konvensi pertama atau kedua. Betul-betul dilepas dan kita harus belajar sendiri bagaimana untuk membina negara. Itu kenapa pada saat awal kemerdekaan Indonesia itu banyak kocak-kacir situasinya di situ. Intinya seperti itu, Bu. Jadi itulah kita mencoba-coba kan, kita mencoba RIS dan mencoba sistem parlementer yang tidak cocok. Habis itu kita mencoba lagi sistem-sistem lain, akhirnya ada lagi demokrasi terpimpin dan sebagainya, dan akhirnya kita tahu juga kan sempat juga kita pada saat itu juga pada belum adanya pemilihan langsung presiden kan, baru mulai pemilihan presiden pada tahun 2004 kan, dulu presiden ditentukan oleh MPR. Itulah kenapa sering berkembangnya zaman Indonesia makin dewasa dalam berdemokrasi. Intinya seperti itu, Bu. Ya. Oke, Pak. Kemudian perkataan merdeka pada waktu itu kan, kalau kita melihat kata merdeka artinya bebas. Jadi perkataan merdeka tahun 45 sebenarnya itu merdekanya bebas dari penjajah saja ya, Pak. Karena kalau kita merdeka itu rasa takut dan sebagainya, selesa sudah artinya rasa ya seharusnya begitu merdeka kan. Tetapi ya
Jadi kalau kita menyimpulkan kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 45 itu artinya kemerdekaan yang lepas dari penjajah saja ya Pak pada waktu itu. Oke, lepas dari penjajah dan kita boleh membangun negara kita sendiri. Ini seperti Ya. tapi karena waktu itu masih ada tekanan politik dan Ya, banyak juga politik. Belanda masih tidak puas hati juga dengan Indonesia. Kenapa Indonesia merdeka sendiri? Akhirnya itulah ada sebuah yang saya sebutkan tadi kan ada perang revolusi lah dan sebagainya. Iya. Ada lagi agresi militer Belanda tahun 47. Dan juga itulah kenapa bisa disebutkan sebagai perang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oh. Oke Pak, terima kasih. Jadi Indonesia ini berperang setelah dia merdeka. Jadi pada saat dia memproklamasikan dia ada ini ya. Pada saat sebelum merdeka ada juga perang-perang kecil tapi dia kurang karena Soekarno itu waktu itu approach dia, pendekatan dia adalah ingin diplomasi yang baik dengan pemerintah Jepang agar merdeka itu terjadi secara aman dan tidak ada tumpah darah seperti itu. Ya. Okay. Sama dengan Malaysia juga ada seperti itu kan, kemerdekaannya dengan ada yang aman, tidak ada tumpah darah. Tapi Inggris nih bagus, dia tuh betul-betul apabila negara yang sudah merdeka dia betul-betul jaga kan bagaimana sistem pemerintahan ditentukan, karena itulah waktu Malaysia, Index of Malaysia kita tahu kan ada persidangan UMNO dulu dan adanya MIC seperti itu kan. Nah, dia betul-betul diurus dulu politiknya sampai dibentuk parlemennya baru dilepaskan. Beda dengan Indonesia langsung dilepaskan saja. Kita yang tentukan sistem apa yang kita mau, bagaimana cara pemilu dan sebagainya. Itulah kenapa politik Indonesia agak kompleks berbanding negara-negara lain. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak, Ibu-Ibu? Mohon izin Pak, saya Rosita ingin menambahkan sedikit Pak. Oke, silakan Bu, tambahkan Bu. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Oke, saya ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan Pak Anto dan ada kaitannya dengan Ibu Justin. Oke, nah rumusan dasar negara oleh Insinyur Soekarno. Nah, dalam pidatonya pada sidang BPU PKI pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau perikemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Hal ini juga lah yang menjadikan kita sebagai warga negara setiap tanggal 1 Juni memperingati hari lahirnya Pancasila untuk mengenang Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno. Perjalanan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya sampai di situ, setidaknya butuh banyak proses dan waktu yang cukup lama untuk menjadikan Pancasila seperti yang sekarang ini. Sekian dan terima kasih, Pak. Ya, boleh Bu. Tambahan Pak. Silakan Pak Sento, silakan. Oke, jadi ya hampir sama, cuma menambahkan sedikit. Kenapa 1 Juni itu ya sudah jelas pertama kali didengar istilah kata Pancasila dari Soekarno. Kemudian mengenai hari kesaktian Pancasila itu membuktikan bahwa dasar negara kita, ideologi negara kita Pancasila itu sakti, hebat. Jadi pemberontakan bagaimanapun tidak akan mampu meruntuhkan ideologi kita karena dasar negara kita, Pancasila kita itu sakti, hebat. Kemudian kenapa kemudian masih ada Republik Maluku Selatan dan sampai sekarang masih ada misalnya gerakan Papua Merdeka misalnya, itu karena ada beberapa pemimpin pejuang di daerah-daerah itu setelah mereka berjuang, ada keinginan politik mereka yang tidak terpenuhi. Itu mengakibatkan mereka menganggap bahwa jasa-jasa mereka tidak diperhitungkan dan akhirnya mereka berpikir untuk membuat kebijakan sendiri atau berusaha untuk berjuang untuk kepentingan mereka sendiri dan mereka memberontaklah. Kemudian ada juga kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan-kebijakan politik yang tidak berpihak pada satu daerah, mengakibatkan rakyatnya merasa terpinggirkan, terkucilkan, dan itu memotivasi mereka untuk
berjuang sendiri untuk meraih kemerdekaan di daerahnya lah. Itu saja Pak tambahan dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada tambahan lain? Ada yang mau kita buka forum diskusi dulu lah sebelum saya akhiri kelas. Ya, silakan. Pak Swadi, silakan Pak Swadi. Hidup. Ya Pak. Ya, silakan, ada yang mau ditambahkan? Mengenai apa nih sejarah yang kadang siswa ini kan Pak, kalau kita memperkenalkan sejarah mengenai Indonesia ini, mereka semuanya kadang tidak ada yang mengerti karena mereka kan sudah lama di sini. Jadi bagaimana caranya kita supaya mereka lebih mengenal sejarah yang ada di Indonesia itu Pak? Tentunya dengan mungkin dengan penyampaian yang menarik, yang tidak terlalu berat dengan anak-anak, apalagi karena tentunya kalau kita menjelaskan tentang sejarah perkembangan Indonesia, bagaimana Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, mungkin akan meningkat juga jiwa nasionalisme mereka. Dengan adanya jiwa nasionalisme, mereka akan lebih tertarik lagi untuk belajar sejarah Indonesia. Mungkin seperti itu Pak, langkah-langkahnya. Itu pendapat personal saya saja Pak. Ya, pendapat apa? Oke, bagaimana yang lain? Pak Margono? Oke. Ya, saya mau tanya sedikit Pak. Oh, silakan. Ya, itu kan sebelum kemerdekaan Pak, itu banyak sekali organisasi partai-partai politik ya. Itu bertujuan untuk apa didirikannya partai-partai politik sebelum kemerdekaan Pak? Oh, tujuannya untuk itu biar apa? Ya. Biar adanya sebuah organisasi. Jadi dulu kan partai politik itu dia lebih fokusnya bukan partai politik Pak, tapi lebih pada organisasi. Jadi ada adanya sebuah macam seperti persatuan-persatuan dari golongan-golongan tertentu, dan tentunya juga ya hasilnya juga untuk bagaimana caranya untuk mereka bisa menciptakan sebuah keinginan mereka untuk merdeka. Nah, kalau kita lihat kan dulu kan partai politik kan dilarang juga pada zaman Belanda kan partai politik kan dilarang, tapi pada saat Jepang itu mulai merebak-lebak. Ada beberapa partai politik. Dan biasanya juga partai politik kita tahu pada saat itu juga dia masih bersembunyi dan tidak melakukan gerakan underground seperti itu. Jadi fungsinya ya untuk bagaimana cara untuk merumuskan sebuah kemerdekaan Indonesia. Tujuannya itu satu, yaitu untuk memerdekakan Indonesia. Oke, bagaimana? Oh ya, saya mau tanya nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Apakah semua sudah mengumpulkan tugas? Atau ada yang merasa belum mengumpulkan? Saya belum Pak, minta maaf. Mungkin nanti malam. Oh iya. Ibu Justin apa? Ibu Justin sudah cakap tadi kan? Kalau belum bagi tahu saya jangan risau. WhatsApp saya sudah Pak. Iya. Oke, baik kalau begitu apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelas. Mari kita beristirahat sejenak. Oke, bagaimana? Macam hari ini senyap-senyap ya nih? Iya Pak, saya tertarik dengan soalan Bapak yang nomor 2 kemarin itu. Tentang gelombang baru demokrasi itu Pak. Oke, ya. Ternyata setelah saya mencari rujukan dari internet, ternyata sistem demokrasi ini berubah, yang berlakunya gelombang baru ini Pak, ternyata menyeluruh ya Pak, secara global kan? Secara global. Karena kejatuhan Uni Soviet sebetulnya. Jadi pada saat artinya sebelum kejatuhan Uni Soviet itu ada juga negara-negara yang mengamalkan sistem demokrasi lah. Ada, tetapi tidak semua mendemokrasikan karena waktu itu masih ada pengaruh komunisme juga kan.
ya kan, ada komunisme, dan bahkan Rusia sendiri, bahkan setelah itu Rusia juga cenderung pada demokrasi dan sebagainya. Dan kenapa tahun 1990 itu jadikan era globalisasi, demokrasi, kita tahu kan di situ adanya persatuan Jerman Barat dengan Jerman Timur, dan banyak peristiwa lainnya lah. Jadi disitulah mulainya sebuah nafas segar dari demokrasi. Dan tentunya banyak negara-negara yang mulai mengamalkan demokrasi. Misalnya keruntuhan Yugoslavia juga, dia menyatakan sebuah gelombang baru demokrasi di situ. Banyaknya negara-negara berpecah-pecah dan sebagainya pada era tahun 1990. Tapi intinya karena kekuasaan komunisme pada saat itu runtuh. Ya, karena Soviet runtuh ini karena faktor dalam sebetulnya. Karena pada itu bukan perang betul kan, bukan perang fisik kan, tetapi lebih kepada perang dingin atau perang intelijen. Dia runtuh karena faktor dalaman, dia hanya fokus kepada pembangunan, tapi dia tidak mensejahterakan rakyat mereka. Akhirnya negara-negara di Soviet juga banyak yang bubar, seperti Ukraina, Tajikistan dan sebagainya. Dan Soviet runtuh, dan akhirnya Amerika peluang lah untuk menyatakan sebuah demokrasi. Dan kita lihat juga setelah tahun 1990 banyak juga kan negara-negara di Arab yang kita kenal sebagai Arab Spring. Di Arab Spring itu banyak negara Arab yang mulai mencantumkan demokrasi, seperti di Libya, yang dulunya mustahil ada demokrasi di Libya tapi akhirnya ada juga, dan banyak lagi macam-macam lah di Suriah dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Pak. Jadi Pak, selepas keruntuhannya Union Soviet tuh kan Union Soviet itu kan adalah Rusia kan? Rusia. Jadi, ya Rusia. Apakah Rusia itu masih ada ciri-ciri kekomunismenya, Pak? Sekarang negara federasi. Dia macamnya negara federasi atau parlementer. Dan dia sekarang sudah mengamalkan demokrasi. Jadi artinya dia tidak ada sistem komunis lah untuk setakat ini. Sampai sekarang lah maksudnya. Praktis ada, tapi ilmu komunis itu ada. Seperti Indonesia pun juga ada belajar tentang komunis juga, juga mengadopsi juga. Ya kan, tetapi tidak dipakai semua. Sebenarnya sebuah negara ini ada dia mengadopsi sebuah ideologi tersebut, ideologi tersebut juga diadopsi, walaupun kita seperti contoh lah, kita ambil baiknya. Misal kita ambil hal yang baik di komunis, kita ambil hal baik yang di liberal, jadi kita tidak boleh seutuhnya bilang tidak diadopsi langsung. Tapi in practice, in reality, memang keseluruhan komunis itu tidak diamalkan sudah di Rusia lah. Yang sekarang ini yang menjadi kalau kita melihat negara-negara yang masih mengamalkan komunis, kita bisa dari nama penuh negara tersebut. Apabila negara mereka itu ada nama people, misal sebagai contoh Democratic People Republic of Korea, atau mungkin misalnya sebagai Korea Utara. Nah, itu ada people kan, asas kerakyatan itu masih ada. Nah, itu biasanya negara mencirikan negara komunis. Nah, seperti itu. Atau mungkin di mana lagi? Ya di Cina dan sebagainya. Tapi itulah awal keruntuhannya, komunis, kenapa 1990-10 itu dinyatakan sebagai nafas segar dari negara demokrasi. Pak, terkait soal yang kemarin, yang soal nomor 2 itu agak bingung istilah 1990. Karena kalau 1990 kan berarti 90-an maksud saya, Pak. Jadi semuanya lah, semua ini. Itulah sempat bingung dengan tahun. Maksud saya 1990-an, Pak, bukan pada tidak spesifik pada tahun itu saja, Pak. Pada keseluruhannya, karena kan banyak peristiwa kan setelah tahun 1990 kan. Adanya percobaan tembok Berlin lah, habis itu kejatuhan Uni Soviet dan sebagainya. Reformasi di Indonesia juga kan Pak, tahun 98. Itu berkaitan lain lagi tuh. Itu maksudnya mencakup juga kan Pak, maksudnya dalam era 1990-an itu. Ada demokrasi yang bebas lah kan. Mulainya ini kan reformasi di situ juga kan. Nah, itu juga boleh dikaitkan juga. Tapi kalau dengan keruntuhan Soviet tidak ada kaitan. Kalau untuk ini, tapi dia ada kaitan bagaimana era demokrasi baru. Seperti itu. Oke, bagaimana Bapak? Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Oke, saya ambil absensi lagi ya Bapak Ibu. Saya pastikan kalau Bapak Ibu masih hadir di sini. Pak Asrianto. Hadir Pak. Pak Swadi. Iya Pak. Oke, Bu Bertin. Hadir Pak. Bu Bertin.
Ada hadiran? Bu Damaris? Hadir, Pak. Damaris, Bu Herna? Hadir, Pak. Tidur Kak Bu Bertin. Bu Kristina? Tidak lah, Pak. Hadir, Pak, di sini. Oke. Ya, saya hadir, Nur Pak. Kolim? Nur Kolim? Hadir, Pak. Rosita? Hadir, Pak. Ria Roberto? Hadir, Pak. Margono? Ya, hadir, Pak. Ya, Urbanus? Hadir, Pak. Bu Justin, ada Bu Juliana? Hadir, Pak. Bu Juliana? Elesia? Hadir, Pak. Ini siapa? Ya, hadir. Oke, Alisa? Hadir, Pak. Alicia? Hadir, Pak. Bu Nurmina? Baru bangun Kak semua. Bu Nurmina? Bu Hasrina? Supiana? Hadir, Pak. Supiana tadi hadir ya? Lagi ini ya, mau gabung ya. Maria Jawahera? Hadir, Pak. Yasinta? Hadir, Pak. Nur Asia? Hadir, Pak. Oke, baik. Oke, menandakan semua hadir kecuali Ibu apa? Ibu Supiana hadir ya? Ya, Pak. Oke, Masih kalau gitu? berkabung. Oke, Izin tadi, Pak. Oke, Napa. Kalau begitu, oke. Bagaimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Nanti mungkin tugas berikutnya akan saya berikan setelah inilah, setelah kelas lah, dengan slide-nya saya kirim macam biasa. Oke, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya. Atau ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Tidak, Pak, mau rehat, Mungkin Pak. selepas dirujuk lagi lah, Pak. Kalau ada nggak paham baru ditanya. Boleh. Oke. Terima kasih atas partisipasinya, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Selamat beristirahat atau selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baru bangun kayak ini semua. Tidaklah. Pak Aswadi tidur kah sama anaknya? Ada yang mau bertanya lagi kah? Halo, Ibu Hasrina. Saya Mau bertanya lagi kah? Pak Margono mau bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Mau ditanya. Swati. Iya. Ada presentasi nih, Ari. Sama Yang apa kawan tuh? si Ibu Hasrina dari Tawau. Iya, Bu. Ya kan saya yang presentasi sama Ya, siapa siap itu? ya, Bu. Iya. Ya, kita. Oh. Oke, Ibu. Saya dengan siapa tuh yang presentasi? Suhadi lah sama Bu Damaris. Suhadi Ya, dengan Bu Damaris. Lupa aku. Sebab sudah yang segi satu Cik Felicia buat, kebi 2 Ibu Hasrina, kebi 3 saya. Jadi presentasi kamu berdua. Ya boleh, Bah. Iya. Yang penting ada makan-makan. Mau makan-makan dulu. Nah. Nah, Oke, sempat tidur dulu ini. Jangan. Halo, ini masih direkod loh, masih direkod. Yuk di kamar sebelah. Jumpa lagi. Bye. Masih, Meh. Bye-bye. Iya.